Baik, saya lanjutkan di Talk Politik with Reinhardt, gaduh isu penundaan pemilu. Saya ke Mbak Dhani lagi dari kantor staf Presiden. Tadi sudah banyak ya Mbak pembahasan, Ya. ada ya mau nggak mau ini sepertinya ada gerakan tadi Bang Hadi berkata, karena ada prakondisi dari elit-elit dan ini terus bergulir sampai dengan sekarang. Di saat yang sama, pemerintah terus menegaskan bahwa pemilu tetap terjadi di tahun 2024. Nah, ini tinggal mungkin 1 tahun lagi begitu. Ini isu-isu seperti ini seberapa mengganggu sebetulnya menurut Mbak Dhani? Ya, kita kan tinggal 1,5 tahun lagi ya kurang lebih kerja efektifnya ya, Bung Rehat ya. Saya rasa persoalan kita hari ini bukan sekedar oke, COVID mungkin sudah melandai, tetapi kita juga ada persoalan ekonomi, persoalan bencana yang mulai juga kita melihat ini hujan terus-menerus dan lain-lain itu. Nah, Presiden sudah jelas dari awal itu tahun 2022 ketika 5 April itu udah menyampaikan sudah jangan memikirkan 3 periode penundaan pemilu dan lain-lain. Fokus kepada persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sisa pemerintahan ini. Jadi sebetulnya itu sudah di-highlight oleh Presiden gitu. Bahwa Presiden monitor ada narasi, diskusi, polemik yang ada di itu Presiden sangat tahu tentang hal-hal itu. Tapi kan dari 4 statement Presiden itu kan sama, konsistensi itu terjaga, komitmen Presiden itu jelas dan lagi-lagi tadi saya sebutkan bahwa konsistensi Presiden itu juga kita lakukan di pemerintahan itu kita melakukan itu bagaimana kita memfasilitasi kawan-kawan di KPU, bagaimana penganggaran dari Kementerian Keuangan itu betul-betul dijaga agar pemilu berlangsung secara baik gitu. Jadi tidak ada yang menunjukkan bahwa itu berlaku sebaliknya gitu. Jadi kalau misalkan di keraguan itu masih ada, sebetulnya ini ahistori gitu. Karena pada dasarnya kita sudah berlangsung, tahapan-tahapan itu semua sudah berlangsung dan sebetulnya yang diperkarakan publik hari ini itu adalah apa yang kita diskusikan di TV hari ini gitu bahwa mereka khawatir, mereka gelisah bahwa pemilu itu tidak sesuai jadwal yang disampaikan oleh kawan-kawan KPU misalnya. Sehingga kenapa kita di pemerintahan ini rame-rame mengatakan bahwa kita dukung KPU, kita dukung banding KPU, kita harus sesuai jadwal KPU dan lain-lain. Itu dalam upaya kita menyelamatkan demokrasi yang disampaikan oleh Mas Adi, kawan-kawan KPU dan lain-lain itu. Bahwa tadi Bung Jabu tadi menyampaikan ini hak politik, itu silahkan aja jalur itu dilalui. Tetapi jangan lupa bahwa masyarakat itu sendiri juga sangat perhatian terhadap pemilu itu sesuai jadwal. Dan gugatan ini bisa berdampak ke sana, penundaan jadwal itu tadi dia. itu. Ketika masyarakat menjadi peduli, perhatian terhadap isu ini, bukan polemik tentang hak politiknya Partai Prima, tetapi bahwa demokrasi kita, bahwa pemilu kita 2024 ini dikhawatirkan tidak sesuai jadwal. Dan pemerintah masyarakat itu bereaksi itu karena perhatian dan pengawasan publik itu terjadi sebetulnya di situ. Oke. Pak Agus Jabur, ada tambahan dari Anda Pak? Tanggapan? Saya pikir begini ya, jadi putusan ini harus menjadi catatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pikir KPU sebagai lembaga negara ya, itu harus menghormati gitu loh, hak politik rakyat, memudahkan partisipasi politik rakyat gitu loh. Supaya kemudian pemilu berjalan dengan jurdil, hasilnya juga legitimate gitu loh. Semua orang senang karena ini pesta demokrasi gitu loh. Terus yang lain, ini sudah putus. Saya pikir kita tidak boleh lagi melakukan analisa-analisa yang dasarnya itu mistik dan prasangka gitu loh. Yang mistik tuh bagaimana tuh Pak? Ya, ini kan ada teori konspirasi, ini konspirasi itu ada yang memanfaatkan gitu loh. Ini sudah putus. Bagaimana solusinya supaya pemilu tetap bisa berjalan sesuai dengan jadwal gitu loh. Dengan cara apa? Saya pikir dengan cara upaya hukum atau dengan cara-cara yang lain gitu loh. Kami ini hanya warga negara yang mengajukan permohonan persoalan hasilnya seperti itu kan juga di luar
pemahaman kami gitu. Jadi loh. Anda juga kaget dengan putusan PN Jakpus ini? Iya. Gimana kita nggak kaget gitu? Kita sudah buntu kemana-mana, kemudian tiba-tiba keputusan seperti itu kan kita merinding, kan begitu gitu loh. Kagetnya ini senangkah atau Ya, justru? ya senang lah apa yang kita perjuangkan selama ini kemudian menghasilkan sesuatu yang kita menangkan kan begitu gitu loh. Ya kan, tapi ini sudah terjadi, semua harus menghormati putusan hukum, harus menghormati proses hukum gitu loh. Saya pikir mari kita cari solusinya seperti apa supaya kemudian masyarakat tenang dan pemilu bisa sesuai dengan jadwal dan hak kami sebagai partai politik untuk menjadi peserta pemilu juga dipulihkan. Menurut Partai Prima solusinya apa, Bang Agus Jabo? Ya upaya hukum seperti yang dilakukan oleh KPU kita dukung kan begitu gitu loh. Tetapi hak politik kami juga harus dihargai, harus dipulihkan gitu loh. Kan begitu. Jadi kita dewasalah dalam berpolitik, berdemokrasi, berbangsa, berdewasalah gitu loh. Jangan kemudian kembali ke taman kanak-kanak yang kemudian menganalisa sesuatu dasarnya adalah prasangka, segala macam. Kalau tadi Mbak Dani katakan, ini bukan hanya soal hak politik Partai Prima, tapi ini juga soal bagaimana keberlangsungan demokrasi kita, pemilu kita. Ya mari gitu loh, mari kita sukseskan pemilu tapi jangan mendolimi gitu loh partisipasi politik rakyat. Kita sukseskan gitu loh. Jangan dolim, itu saja. Mbak Dani, tanggapan Mbak Dani bagaimana? Ya, saya rasa apa yang ditempuh oleh Partai Prima maupun oleh KPU itu sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan itu akses itu dibukakan seluas-luasnya sehingga Partai Prima dengan pengadilan negeri itu kemudian dapatkan hasil seperti itu dan kemudian KPU banding dan itu saya rasa hal yang biasa mekanisme hukum yang berlaku gitu. Jadi sebetulnya kegaduhan ini kan bukan di perkara itu, tetapi bagaimana publik mempersepsikan bahwa lah kalau misalnya hitung-hitungannya berdasarkan amar keputusan dari PN itu berarti kan kurang lebih 25 Juli 2025 dan itu artinya penundaan pemilu dan itu artinya bla bla bla. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh para narasumber tadi. Jadi menurut saya kita harus memisahkan dua hal. Yang pertama bahwa hak sipil politik setiap warga negara maupun partai politik itu dilindungi dan itu sudah terjadi dan berlangsung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Terlepas dari perdebatan polemik pakai mekanisme apa, ranahnya siapa dan lain-lain. Tetapi ini juga harus ada kita bersama-sama mendukung bahwa langkah-langkah KPU untuk menjadikan pemilu 2024 sesuai jadwal itu juga perlu didukung. Jadi ini ada dua hal yang nggak boleh dicampur adukan. Kalau ini kemudian dibaca oleh Bang Adi Praetno, ini memang ada gerakan dan prakondisi penundaan pemilu? Itu menurut siapa? Yang tadi Bang Adi Praetno katakan? Nah tadi itu saya sampaikan bahwa hal-hal yang bicara soal spekulasi, hal-hal yang bicara soal konspirasi itu kan susah sekali untuk dibuktikan. Dan sebaiknya ruang publik kita jangan diisi oleh narasi-narasi seperti itu. Kalau misalkan ingin demokrasi kita lebih sehat dan matang. Terakhir nanti saya ke Afifuddin. Bang Adi Praetno bagaimana? Setelah ini mungkin ini akan nanti berjalan mekanismenya, tapi di sisi lain apakah Anda yakin bahwa isu ini akan redam lagi atau akan muncul lagi nanti? Ya saya kira akan begitu banyak bermunculan isu-isu yang akan menegaskan bahwa soal penundaan pemilu itu menjadi relevan. Akan muncul narasi-narasi misalnya KPU itu tidak kredibel, penyelenggara pemilu itu tidak netral dan seterusnya. Karena gugatan Partai Prima ini kan menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Prima perjuangannya untuk mendapatkan hak konstitusional untuk ikut pemilu itu tidak benar. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya pengadilan negeri ingin menegaskan bahwa KPU itu dianggap melanggar hukum. Kan itu yang sebenarnya menegaskan. Ke depan saya khawatir muncul narasi-narasi supaya semua tahapan pemilu yang sudah dilakukan ini di stop dan diberhentikan. Bukan hanya cash in cash apa yang dilakukan oleh Partai Prima, tapi akan begitu banyak variabel-variabel. Apalagi misalnya sebelumnya itu muncul dugaan bahwa ada partai politik tertentu yang sengaja dicegal untuk tidak lolos verifikasi dan seterusnya. Ini yang saya kira saya melihat belakangan partai politik itu juga adalah institusi yang menurut saya juga gamang ya dan was-was menghadapi pemilu 2024. Buktinya atribut-atribut mereka
sepi. Kampanye politik dan sosialisasi yang mereka lakukan sepi. Ya adalah 1-2 calon capres misalnya yang agak aktif, tapi belakangan mulai meredup. Karena hingar-bingar terkait dengan penundaan pemilu 2024 memang terus bergulir. Ini semacam snowball effect, hilang timbul. Saya nggak tahu setelah Partai Prima ini akan muncul lagi ornamen-ornamen yang menegaskan bahwa pemilu 2024 itu dinyatakan tidak siap. Semua partai menyatakan tidak siap. Misalnya dituduh penyelenggara pemilu dan seterusnya itu dianggap tidak netral, kemudian dia impersonal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang saya kira bahwa KPU ke depan cukup pakai kacamata kuda, iman politiknya harus kuat. Oke, banding dilakukan, tapi jangan pernah menghentikan tahapan-tahapan yang sudah berlangsung. Ingat, tidak ada yang bisa memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan pemilu, dan tidak ada undang-undang yang bisa memerintahkan KPU tidak melaksanakan pemilu tanggal 14 Februari 2024 selain Undang-Undang Dasar 1945. Yang jelas-jelas mengatakan pemilu 5 tahun sekali, bukan setiap 6 tahun sekali, apalagi 7 tahun sekali. Itu saja bagi saya. Jadi KPU sudah on the right track. Jangan pernah terintimidasi oleh peristiwa-peristiwa politik. Hukum apapun yang jelas-jelas justru akan membuat KPU akan semakin disorot ke depan. Oke. Pak Afifuddin terakhir, jadi sekali lagi menegaskan komitmen KPU ini tampaknya KPU banyak sekali nih ujiannya mau pemilu 2024 ini Pak Afifuddin, isunya banyak, kemudian dugaan kecurangan, tidak netral dan lain-lain. Ya, setiap pemilu kan begini, setiap pemilu pasti meriah. Ada satu hikmah dari situasi ini sebenarnya orang akhirnya kan memperhatikan tahapan pemilu dengan luar biasa saat ini itu kan. Nah, ini yang menurut saya penting dari kasus-kasus ini, yang pasti KPU tidak akan melakukan pekerjaan, aktivitas yang melanggar aturan, melanggar hukum. Itu yang paling penting, dan kita memastikan bahwa kita akan melakukan pemilu 2024 dengan tahapan-tahapan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Demikian, Mas. Oke, jadi di saat yang sama tetap melakukan vonis banding, tapi di saat yang sama juga pemilu tetap dilakukan ya, Pak Afifuddin. Ini penjelasannya bagaimana ini agar kemudian publik juga tidak khawatir dengan prospek pemilu kita? Ya, tahapan berjalan kan, sekarang tidak ada pemberhentian tahapan apapun. Masih seperti yang kemarin-kemarin. Yang menambah pekerjaan ya undangan-undangan diskusi mbak soal ini aja. Oke, kalau kemudian vonis banding ini dilakukan, persisnya langkah-langkahnya akan seperti apa yang diambil KPU, Pak? Ya, sedang kami siapkan semuanya. Kalau masa banding kan 2 minggu, ya itu yang sedang kami kaji dan seterusnya lah. Kami juga butuh masukan dari para pihak, para ahli untuk kemudian memastikan langkah-langkah ke depan. Demikian Mas Rehat ya. Oke, baik. Jadi siap tetap melaksanakan pemilu tahun 2024 ya, Pak Afifuddin. Oke, terima kasih Pak Afifuddin, Komisioner KPU sudah menegaskan kembali bahwa pemilu tetap akan berlangsung di tahun 2024 dan pemerintah juga tadi Mbak Dhani menegaskan sekali lagi akan tetap berlangsung, dan juga tadi Presiden juga mengatakan demikian. Kita akan lihat seperti apa ini akan berjalan dinamikanya. Terakhir Pak Agus Jambo, singkatnya berarti harapan dari Partai Prima bagaimana? Ya, kami berharap tujuan permohonan ke PN itu hak politik kami dipulihkan, ya kan, dan kami bisa menjadi peserta pemilu sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Jambo, Ketua Umum Partai Prima. Bang Adi Praetno, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif terkait dengan isu gaduh putusan pemilu tunda pemilu 2024. Demikian Talk Politik with Reinhardt malam hari ini. Kita akan lihat nanti bagaimana kemudian isu soal ini, apakah selesai sampai di sini atau akan ada lagi ornamen-ornamennya sesuai kata Bang Adi Praetno akan tetap ada sampai dengan pemilu 2024. Tapi yang pasti semua pihak sudah menegaskan bahwa tetap fokus menyiapkan pemilu di tahun 2024. Saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.